Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang berjudul Analisis Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan Internasional. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok 4. Pertama, dengan saya sendiri, Hayatun Nufus, sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan kebijakan ekonomi internasional dan kebijakan perdagangan internasional. Kedua, ada Aprilia Dwi Karina sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang kebijakan moneter internasional dan kebijakan moneter Indonesia. Selanjutnya ada Nazira Nova Rizky Kudus sebagai pemateri ketiga yang nanti akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus dari materi ini. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi internasional dan kebijakan perdagangan internasional. Langsung kita ke pembahasan pertama mengenai tentang kebijakan ekonomi internasional. Apa sih kebijakan ekonomi internasional? Kebijakan ekonomi internasional adalah sebuah tindakan atau kebijakan yang dibuat pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung, di mana kebijakan tersebut akan mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional. Nah, dalam kebijakan ekonomi internasional terdapat 3 instrumen penting di dalamnya. Pertama, kebijakan perdagangan internasional, di mana dalam kebijakan ini mengenai transaksi neraca pembayaran internasional, yaitu tentang ekspor dan impor. Jadi untuk menentukan tarif pembayaran impor, untuk menentukan tarif pembayaran ekspor sudah ada kebijakan dalam kebijakan perdagangan internasional. Nah, kebijakan instrumen kedua yang terpenting dari kebijakan ekonomi internasional ini adalah kebijakan pembayaran internasional, di mana dalam kebijakan ini membahas tentang pengawasan pemerintah terhadap pembayaran internasional. Jadi, pemerintah membuat kebijakan pengawasan untuk pembayaran internasional. Contohnya, pemerintah mengawasi lalu lintas devisa pembayaran internasional. Nah, dalam hal ini, untuk lebih jelasnya nanti kelompok mungkin akan membahas lebih jauh tentang pembayaran lalu lintas ini. Selanjutnya, tujuan kebijakan ekonomi internasional. Nah, tujuannya apa saja? Pertama, autarki. Apa sih autarki itu? Autarki itu adalah tujuannya menghindari dari pengaruh negara lain, baik itu dalam bidang ekonomi, baik itu dalam bidang politik, militer, dan bidang-bidang lainnya. Nah, kedua, tujuannya itu untuk kesejahteraan. Kenapa kesejahteraan? Nah, dengan adanya kegiatan ekonomi internasional ini kan memperoleh keuntungan. Nah, dari keuntungan tersebut akhirnya meningkatkan konsumsi masyarakat. Nah, terus tujuan ketiga adalah proteksi. Proteksi itu bertujuannya untuk apa? Untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan untuk melindungi perusahaan baru dari perusahaan besar yang semena-mena dengan kelebihan yang ia miliki. Nah, selanjutnya tujuan yang keempat adalah keseimbangan neraca pembayaran. Nah, dalam keseimbangan neraca pembayaran ini pemerintah memiliki 2 kebijakan untuk negara yang memiliki kelebihan devisa dan untuk negara yang memiliki cadangan devisa sedikit. Nah, untuk negara yang memiliki kelebihan devisa, pemerintah mengambil kebijakan stabilisasi ekonomi. Nah, sedangkan untuk negara yang memiliki cadangan devisa sedikit, pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan pengawasan devisa. Selanjutnya, tujuan terakhir dari kebijakan ekonomi internasional ini adalah pembangunan ekonomi. Nah, tentunya untuk pembangunan ekonomi ini agar tercapai, pemerintah mengambil kebijakan misalnya perlindungan terhadap industri dalam negeri yang masih baru
yang masih baru mulai berjalan. Terus mengurangi impor barang-barang konsumsi yang tidak esensial dan mendorong impor barang-barang yang esensial. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kebijakan ekonomi merkantilisme. Apa sih sistem kebijakan ekonomi merkantilisme? Nah, kebijakan merkantilisme merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara hanya bisa ditentukan oleh banyaknya modal atau aset yang disimpan di negara tersebut serta besarnya volume perdagangan internasional yang dilakukan negara tersebut. Jadi, dalam teori ini menjelaskan bahwa negara yang makmur itu negara yang melakukan perdagangan internasional. Jadi kalau misalnya pengen negara tersebut makmur, yaitu dengan melakukan perdagangan internasional gitu. Nah, tujuan utama dari kebijakan merkantilisme ini apa? Tujuannya itu ingin membentuk negara nasional yang kuat dan pemumpukan kemakmuran nasional yang mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara itu. Nah, perdagangan luar negeri adalah alat utama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, suatu negara bisa dikatakan makmur jika negara tersebut melakukan perdagangan internasional atau melakukan perdagangan luar negeri. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai kebijakan ekonomi internasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan perdagangan internasional. Di mana yang tadi sudah saya jelaskan, kebijakan perdagangan internasional ini merupakan salah satu instrumen terpenting dari kebijakan ekonomi internasional. Nah, dan tadi juga sudah jelaskan kebijakan perdagangan internasional itu merupakan tindakan pemerintah mengenai transaksi neraca pembayaran nasional yang bagian dari ekspor dan impor. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih dalam tentang kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang meliputi pertama ada tarif. Tarif itu merupakan sejenis pajak atas barang-barang yang diimpor. Jadi setiap barang-barang yang diimpor atau setiap negara yang mengimpor barang akan dikenakan pajak. Jadi ada pajak dalam mengimpor barang, seperti itu. Nah, kedua ada subsidi ekspor. Apa sih subsidi ekspor? Jadi subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perorangan yang menjual barang ke luar negeri. Jadi setiap negara yang akan mengekspor barangnya, jadi setiap unit barangnya itu ada subsidinya. Jadi kayak misalnya kita Indonesia akan mengekspor barang ke luar negeri. Misalnya yang barang yang akan kita ekspor itu baju. Nah, dari tiap unit baju itu ada subsidi ekspornya. Oke, kebijakan yang 3 itu pembatasan impor. Pembatasan impor ini merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Jadi maksudnya pembatasan impor ini negara mempunyai masing-masing batasan impor. Jadi punya batasan-batasan masing-masing. Kayak Indonesia bisa mengimpor keju dari luar negeri itu hanya seberapa gitu. Jadi nggak bisa benar-benar mengimpor sebanyak-banyaknya gitu. Jadi untuk mengimpor barang pun ada batasannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengekangan ekspor sukarela. Nah, bentuk ini dari pembatasan impor adalah pengekangan sukarela yang juga dikenal dengan kesepakatan sukarela. Seperti itu. Selanjutnya ada persyaratan kandungan lokal, di mana persyaratan kandungan lokal merupakan peraturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik
Nah, selanjutnya ada subsidi kredit ekspor. Apa sih subsidi kredit ekspor? Nah, subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. Gitu. Jadi, kayak subsidi ekspor, tapi wujudnya itu dalam bentuk pinjaman gitu, seperti itu. Terus selanjutnya ada pengendalian pemerintah. Nah, dalam hal ini pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor, seperti itu. Nah, selanjutnya ada hambatan-hambatan birokrasi. Nah, hambatan-hambatan birokrasi itu kayak gini, saat kita ingin mengimpor barang, jadi di situ tuh ada melibatkan kayak prosedurnya terlebih dahulu, kayak misalnya sebelum barang itu masuk keluar ke negara kita, kayak misalnya di ada tesnya dulu, kayak mungkin tes apakah ini layak untuk dimakan, atau mungkin apakah ini layak untuk kesehatan dan bagaimana keamanannya. Jadi ada prosedurnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Pertama itu tujuannya untuk mengendalikan ekspor dan impor, di mana setiap negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan internasional untuk mengendalikan ekspor dan impor. Kedua, tujuannya itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana bagi negara maju perekonomian akan tumbuh dengan baik bila hasil produksi yang melimpah dapat diekspor ke berbagai negara. Jadi suatu negara itu perekonomiannya akan maju apabila barang-barang atau mungkin kekayaan alamnya itu dapat diolah, diproduksi dengan baik, yang nantinya bisa diekspor ke berbagai negara. Jadi bisa berkembang negara tersebut menjadi lebih maju. Nah, selanjutnya tujuan dari perdagangan internasional itu untuk menyehatkan neraca pembayaran, di mana untuk menghindari defisit atau kekurangan dalam neraca pembayaran. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini membantu untuk menghindari adanya defisit dalam neraca pembayaran. Gitu. Baik, itulah presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aprilia Dwi Karina. Terima kasih Nufus. Di sini saya Dwi Karina, saya akan menjelaskan kebijakan moneter internasional dan kebijakan moneter Indonesia. Kebijakan moneter internasional didefinisikan sebagai struktur instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia, termasuk penyelesaian aliran modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Di dalam kebijakan moneter internasional terdapat kebijakan ekonomi internasional, yaitu 1. Kebijakan perdagangan internasional ialah ruang lingkup yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalannya transaksi dari neraca pembayaran. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan pinjaman. Tujuan dari kebijakan moneter internasional yang pertama, 1. Untuk menghindari pengaruhnya negara lain, baik pengaruhnya ekonomi, politik, dan militer. Kedua, untuk memperoleh keuntungan produk dan konsumsi di dalam suatu negara. Yang ketiga, untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh. 4. Untuk mengurangi barang-barang konsumsi yang tidak esensial dan mendorong impor barang-barang yang esensial. Terakhir, mendorong ekspor
Nah, di dalam kebijakan moneter Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi mikro, yaitu pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus ekonomi, sifat perekonomian suatu negara, tertutup dan terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Tujuan dari kebijakan moneter Indonesia tersendiri: satu, untuk mendorong kegiatan ekonomi; kedua, untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan ekonomi agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil. Di dalam kebijakan ekonomi moneter Indonesia tersendiri, yang terakhir yaitu kebijakan moneter makro lain dan kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazira Novarski Kudus dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang studi kasus dampak kebijakan moneter Tiongkok terhadap ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan Tiongkok dimulai pada tanggal 1 Januari 2010. Perjanjian tersebut mencakup area perdagangan dengan populasi terbanyak, yaitu sebanyak 1,9 miliar orang, dan merupakan ukuran ekonomi terbesar setelah NAFTA dan Uni Eropa. Sebagai bagian dari perjanjian, tarif rata-rata ekspor barang dari ASEAN ke Tiongkok diturunkan dari 9,8% menjadi 0,1% pada tahun 2010. Nah, sementara tarif rata-rata untuk ekspor barang dari Tiongkok ke 6 negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand, Filipina, dan Singapura, diturunkan dari 12,8% menjadi 0,6%. Pada tahun 2015, kebijakan zero tariff rate terhadap 90% barang di Tiongkok telah diterapkan kepada 4 negara baru ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dalam skema perjanjian tersebut, negara-negara yang menjadi anggota perjanjian saling memberikan preferential treatment di 3 sektor, yaitu sektor barang, sektor jasa, dan investasi. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk memacu percepatan aliran barang, jasa, dan investasi kepada negara-negara di antaranya, sehingga dapat terbentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Nah, preferential treatment itu apa? Preferential treatment itu adalah perlakuan khusus yang lebih menguntungkan dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada mitra lain yang non-anggota pada umumnya. Nah, untuk mengevaluasi dampak dari ACTA, perlu dilakukan impact assessment terhadap perjanjian perdagangan barang ACTA. Salah satu indikator penting untuk menilai dampak suatu Free Trade Agreement atau FTA adalah pendapatan nasional. Kemudian saya akan masuk ke dalam pembahasan tentang perdagangan bilateral Tiongkok dengan anggota ASEAN, yaitu Indonesia. Sebanyak 602 juta penduduk ASEAN, 250 juta penduduknya hidup di Indonesia. Dalam hal jumlah PDB nominal, Indonesia merupakan ekonomi terbesar di ASEAN. Bersama dengan India dan Tiongkok, Indonesia merupakan salah satu dari 3 ekonomi berkembang di Asia dan merupakan negara anggota kelompok 20 atau G20. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 5,8% dari tahun 2003 sampai 2012. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara tertinggi keempat di antara negara anggota ASEAN. Namun, Indonesia relatif masih merupakan negara miskin. Berdasarkan Bank Dunia, PDB per kapita Indonesia pada tahun 2013 adalah 3,475 US dollar, yang menempatkan Indonesia pada kategori negara berpenghasilan menengah dan rendah. Indonesia masih berupaya mengatasi kemiskinan dan tingkat pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, korupsi, peraturan lingkungan yang kompleks, dan distribusi sumber daya yang tidak merata di kawasan sektor pertanian mendominasi kegiatan ekonomi. Sementara sektor jasa berkontribusi lebih sedikit terhadap PDB dibandingkan dengan sektor industri. Rasio perdagangan terhadap PDB atau Trade to PDB Ratio Indonesia adalah salah satu yang terendah di blok ASEAN. Berbeda dengan kebanyakan dunia, komposisi perdagangan negara tetangganya, Indonesia memiliki defisit perdagangan barang antara Indonesia dan Tiongkok menyerupai pola sumber daya untuk manufaktur. Hampir setengah dari barang impor dari Tiongkok adalah mesin dan produk elektronik. Sebaliknya, produk minyak, besi, kayu, dan sayur-sayuran membentuk 3/4 dari ekspor Indonesia ke Tiongkok.
Bersama dengan Australia, Indonesia merupakan penyedia utama batu bara dan gas alam cair untuk area pesisir Tiongkok yang menggunakan energi dalam jumlah besar. Indonesia telah mengambil pendekatan campuran untuk diplomasi ekonomi dengan Cina. Di satu sisi, Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan Korea dan Jepang, namun tidak dengan Cina, yang menunjukkan preferensi untuk hubungan perdagangan yang lebih dekat dengan tetangga Tiongkok yang lebih kaya. Ketika Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang mengajukan kasus sengketa WTO terpisah terhadap Cina pada bulan Maret 2012 tentang pembatasan ekspor mineral langka bumi, tungsten dan molibdenum, Indonesia bergabung dalam setiap keluhan ini sebagai pihak ketiga. Sampai 2013, Jakarta telah banyak menandatangani berbagai MOU dengan Beijing, termasuk kerjasama bilateral di sektor energi dan mineral pada tahun 2006 dan hak kekayaan intelektual pada tahun 2013 dan kemitraan perikanan juga pada tahun 2013. Kemudian saya akan masuk ke dalam pembahasan kebijakan moneter di Tiongkok. Untuk merespon pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat, PBOC banyak mengeluarkan kebijakan moneter yang bersifat ekstrim dan dianggap berbahaya. Sejak Juni 2015, PBOC telah tercatat menyuntikkan dana sebanyak 1,8 triliun yuan untuk menunjang ekonomi Tiongkok yang melambat melalui campuran fasilitas likuiditas yang telah ditargetkan. Suntikan dana oleh PBOC tersebut setara dengan quantitative easing selama lebih dari 3 bulan pada program pembelian sekuritas The Fed. Pada 11 Agustus 2015, PBOC mengumumkan perubahan pada peraturan patokan harian yuan. Pengaturan baru ini pada awalnya menyebabkan penurunan yuan sebanyak 1,9% karena yuan telah ditutup di hari sebelumnya dekat dengan jangkauan bawah yang dibolehkan. Secara historis, PBOC telah menargetkan jumlah uang daripada harga uang itu sendiri. Contohnya, sampai baru-baru ini, deposit bank komersial dan tingkat pinjaman di Tiongkok tidak ditentukan dengan bebas, tapi diwajibkan oleh pemerintah. Walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan, Tiongkok kini telah meliberalisasikan deposit dan tingkat utangnya dan bergerak ke arah rezim yang menargetkan harga uang demi mencapai kepentingan ekonomi domestiknya. Hal ini tentunya berpengaruh pada leverage Tiongkok ke depannya di ASEAN. Sementara ini, Tiongkok dianggap sering mewakili kepentingan ekonomi bersama negara-negara ASEAN yang mayoritasnya merupakan negara-negara berkembang. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok sejak tahun 2005 sampai sekarang merupakan kebijakan moneter ekspansif. Strategi kebijakan moneter Tiongkok dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.